Pemirsa, tanggal 4 September 2020, pemerintah Kota Probolinggo memperingati Hari Jadi Kota Probolinggo yang ke-661. Beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Bayu Angga ini. Tentunya acara diawali dengan apel peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo yang ke-661 yang digelar di halaman kantor pemerintah Kota Probolinggo. Mengingat bahwa sampai detik ini kita masih mengalami badai pandemi, maka apel dilaksanakan dengan terbatas dan mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku. Ada satu hal yang unik pada saat berlangsungnya apel ini. Bagaimana tidak? Karena mengangkat keragaman dari suku dan budaya Kota Probolinggo. Kota Probolinggo memperingati Hari Jadi ke-661 pada tanggal 4 September 2020. Perayaan hari ulang tahun Kota Bayu Angga ini diwarnai sejumlah kegiatan. Rangkaian kegiatannya diawali dengan upacara atau apel peringatan Hari Jadi yang digelar di halaman kantor pemerintah Kota Probolinggo Jumat 4 September 2020. Namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, apel digelar secara terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari menggunakan masker hingga menjaga jarak. Apel peringatan Hari Jadi ke-661 Kota Probolinggo dipimpin oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin bersama Wakil Wali Kota Muhammad Saufis Subri. Apel diikuti oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan perwakilan masyarakat Kota Probolinggo dari berbagai etnis dan komunitas. Uniknya, peserta apel menggunakan pakaian etnis dan adat Nusantara, seperti pakaian adat Jawa, pakaian adat Madura, pakaian etnis Arab, dan pakaian etnis Tionghoa. Tidak terkecuali Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengenakan gamis atau pakaian etnis Arab. Sedangkan Wakil Wali Kota Muhammad Saufis Subri berpakaian etnis Tionghoa. Tak hanya itu, pembacaan protokol dalam apel ini menggunakan 5 bahasa secara bergantian, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Madura, Arab, dan Tionghoa. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menyatakan penggunaan bahasa dan pakaian adat yang berbeda ini menunjukkan keberagaman suku dan budaya di Kota Probolinggo yang hingga saat ini hidup berdampingan, rukun, dan senantiasa menjaga toleransi. Kebersamaan tersebut menjadi modal untuk membangun Kota Probolinggo sesuai dengan tema Hari Jadi ke-661, yakni mewujudkan Kota Probolinggo lebih baik untuk Indonesia maju. Tentunya mudah-mudahan di Hari Jadi ke-661 ini menjadi titik awal untuk kita menjadi evaluasi keberhasilan yang sudah kita lakukan harus kita jaga dan harus kita kembangkan dan harus kita lakukan untuk yang terbaik dari tahun-tahun ke depannya. Karena tanpa ada semangat kebersamaan, karena saya dan wakil mempunyai komitmen akan melakukan yang terbaik untuk warga Kota Probolinggo dan kita tidak akan mundur sedikit pun. Kalau itu terbaik, kita akan tetap melangkah walaupun banyak rintangan dan tantangan yang ada. Karena di sini di dalam upacara ini ada keterwakilan dari etnis Jawa, etnis Madura, etnis Arab, etnis Cina, Pendalungan, dan dari komunitas nelayan. Kita menunjukkan perbedaan tidak ada persoalan. Kebersamaan kunci awal keberhasilan. Saya di sini dan wakil, saya pakai baju seperti ini mewakili etnis Arab dan wakil mewakil dari etnis Cina karena ini golongan minoritas. Paling kecil, paling sedikit. Tapi buktinya kebersamaan ini tidak memandang perbedaan, tapi yang dipandang adalah kebersamaan untuk menatap masa depan Kota Probolinggo lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kota Probolinggo menyerahkan penghargaan Tanda Kehormatan Anugerah Satya Lencana Karya Satya dari pemerintah kepada 6 aparatur sipil negara yang telah mengabdi sedikitnya selama 10 tahun.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Saufi Subri kepada 6 orang ASN di tengah pelaksanaan apel peringatan hari jadi ke-661 Kota Probolinggo. Pemirsa, meskipun berlangsung dengan terbatas, apel peringatan hari jadi Kota Probolinggo yang ke-661 tetap berlangsung dengan hikmat. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa dan juga atas keberhasilan pembangunan di Kota Probolinggo selama ini, di hari jadi ke-661 ini, pemerintah Kota Probolinggo menggelar acara tasyakuran. Peringatan hari jadi ke-661 Kota Probolinggo juga ditandai dengan tasyakuran dan launching 6 rumah ibadah tangguh. Launching rumah ibadah tangguh ini secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin kepada pengurus 6 rumah ibadah, yakni Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Hikmat, Masjid Raudatul Jannah, Gereja Merah, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan Gereja Katolik Bunda Maria. Tasyakuran yang digelar di Puri Manggala Bakti Kantor Wali Kota Probolinggo dihadiri Sekretaris Daerah Nini Irawibawati, Ketua DPRD Abdul Mujib, Kepala Kejaksaan Negeri Yeni Puspita, Wakapolres Kompol Teguh Firman, dan sejumlah kepala OPD pemerintah Kota Probolinggo. Tasyakuran ini berlangsung sederhana dengan menu nasi jagung yang merupakan kuliner khas Kota Probolinggo. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah tasyakuran dari hari jadi ke-661 Kota Probolinggo. Nah, menariknya pemirsa, yang disajikan ini adalah hidangan khas Kota Probolinggo, yaitu nasi jagung bersama dengan lauk pauknya. Dan kebersamaan untuk menikmati nasi jagung tidak hanya dilaksanakan di kantor pemerintah Kota Probolinggo saja, tapi juga dilakukan secara serentak di beberapa OPD dan juga masyarakat. Kebersamaan ini membuahkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Acara tasyakuran diawali dengan potong tumpeng nasi jagung dan dilanjutkan dengan makan bersama. Uniknya, makan nasi jagung ini dilakukan serentak secara virtual bersama para ASN di kantor OPD masing-masing serta belasan ribu warga di berbagai lokasi termasuk di sejumlah rumah ibadah. Di Gereja Kristen Jawi Wetan misalnya, belasan jemaat rumah ibadah ini memotong tumpeng nasi jagung dan selanjutnya dinikmati bersama-sama. Pada saat yang sama, makan bareng nasi jagung juga digelar di Masjid Agung Raudatul Jannah. Para jamaah bersama-sama menikmati nasi jagung dengan beragam menunya. Tak ketinggalan, warga juga ikut berpartisipasi membagikan nasi jagung ke para pengguna jalan di seputar kota. Semua dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus upaya melestarikan kearifan lokal dan mengenalkan nasi jagung sebagai kuliner khas Kota Probolinggo untuk menunjang destinasi wisata. Bahwa salah satu penunjang destinasi tujuan wisata sebuah kota, termasuk Kota Probolinggo ini, ketika tersedia makanan khas. Nah, makanan khas Kota Probolinggo ini ya perlu untuk dikonkretkan, perlu dimantapkan sehingga orang mengenal makanan khas Kota Probolinggo itu apa ketika datang di Kota Probolinggo. Nah, pada kesempatan peringatan hari jadi ke-661 Kota Probolinggo tahun 2020 ini ya, dalam rangkaian kegiatan tasyakuran, nah, kita lengkapi tasyakuran ini dengan mangan bareng sego jagung sekaligus sebagai gerakan promosi pangan lokal untuk bisa dikenal oleh khalayak ramai dan bagi masyarakat Kota Probolinggo semakin memiliki kebanggaan bahwa sego jagung ini juga punya peran yang cukup kuat untuk memulihkan perekonomian karena sektor real. Contohnya aja sekarang 16.852 ya, kalau per porsi ini kurang lebih 6.000, ini kurang lebih hampir 100 juta. Nah, ini bagaimana di masa pandemi ini ada kebersamaan gerakan, tidak harus mengumpulkan mangan dalam satu tempat, tapi mangan bareng di banyak tempat.
di kantor pemerintah, kantor-kantor di organisasi perangkat daerah, di rumah ibadah, kemudian di sekolah-sekolah, di pondok pesantren, dan juga di kampung-kampung. Ini secara bersama-sama pukul 8.30 tadi mangan bareng sego jagung. Kegiatan makan bareng nasi jagung ini juga merupakan simbol kebersamaan masyarakat untuk memajukan kota Probolinggo. Kegiatan massal ini pun berhasil memecahkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia makan bareng nasi jagung dengan peserta terbanyak. Piagam dan penghargaan rekor tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, Paulus Pangka, kepada Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, dan pemerintah Kota Probolinggo yang berhasil memprakarsai gerakan pangan lokal makan bareng sego jagung dengan peserta terbanyak, yakni 16.852 orang. Memperkasai penciptaan rekor baru Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dengan bangga akan serahkan kepada Bapak Wali Kota Probolinggo. Habib, kalau kita melihat saat ini atau tadi pagi yang baru saja kita ikuti ada apel yang dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Kota Probolinggo ke-661. Satu yang istimewa karena menggunakan 4 bahasa begitu. Nah, apa sebetulnya yang ingin diperlihatkan dalam apel tersebut? Ya, tentunya kami ingin melihatkan kepada warga Kota Probolinggo dan warga sekitarnya bahwasanya Kota Probolinggo ini ada berbagai etnis ya. Ada suku Jawa, Madura, Arab, Cina, dan tentunya ada komunitas nelayan, pendalungan ya. Itu harus kita tampilkan karena ini hari jadi kota. Hari jadi Kota Probolinggo, jadi perwakilan dari masing-masing etnis di Kota Probolinggo bersama-sama. Itu menunjukkan apa? Perbedaan tidak menjadikan suatu hal permasalahan. Tentunya dengan perbedaan itu kita merayakan bersama, itu menjadi komitmen kita semua untuk melangkah ke depan lebih baik lagi. Baik, berarti dengan katanya kita saksikan bersama yaitu keragaman yang luar biasa di Kota Probolinggo. Iya, betul. Tidak mudah untuk bisa berdampingan dengan damai. Betul. Nah, apa ini sebenarnya kuncinya? Ya. Jadi kuncinya adalah kebersamaan. Kita tidak boleh membedakan siapa dia dari suku apa, etnis apa, budayanya bagaimana. Kita harus merangkul semua. Iya. Tanpa ada kebersamaan, kita tanpa melakukan edukasi langkah-langkah untuk menyatukan semuanya, kita tidak mungkin bisa. Karena perbedaan yang ada itu mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing. Tentunya apabila kita rangkul semuanya, kita ajak bersama diskusi untuk memikirkan kemajuan kota, diskusi untuk pengembangan kota dan lain-lainnya. Tentunya kita tunjukkan semasa pimpinan saya, perbedaan menjadi satu kekuatan kita untuk melangkah ke depan. Itu menjadi kunci utama di pemerintahan saya. Jadi kalau masalah keragaman aja bisa kita lihat ya. Ya, tentunya Habib, itu. Juga saya pakai ini, wakil pakai pakaian etnis Tionghoa. Kita menunjukkan etnis Arab dan etnis Tionghoa di Kota Probolinggo adalah minoritas. Tapi kami dipercaya untuk memimpin. Iya. Kami dan wakil untuk memimpin kota. Berarti apa? Warga Kota Probolinggo tidak membedakan apa yang menjadi perbedaan itu. Tapi menjadi kunci awal adalah kebersamaan. Kebersamaan. Itu ya kuncinya untuk Kota Probolinggo. 661 bukanlah usia yang tergolong muda, itu sangat matang sekali begitu. Iya. Nah, apa ini kalau yang namanya ulang tahun pasti ada kado. Iya, betul. Di hari jadi yang ke-661 apa kado yang diterima oleh pemerintah kota atau juga masyarakat Kota Probolinggo? Tentu dalam hari jadi Kota Probolinggo 661 ini ada yang spesial. Yang mana selama ini pemerintah memberikan suatu prestasi kerja untuk masyarakatnya. Kalau yang sekarang ini kita mendapatkan kado dari apa upaya dari pemerintah selama ini untuk mengembalikan aset yang dikuasai oleh pihak swasta. Ya, jadi aset kita di pihak swasta kalau tidak salah 31 tahun dikuasai oleh pihak swasta dan itu menjadi temuan dari BPK. Itu PR kita untuk menyelesaikan. Alhamdulillah di tahun ini berkat kebersamaan dari kejaksaan, pendampingan dari kejaksaan, kita bisa mengambil kembali aset pemerintah Kota Probolinggo sehingga ke depan kita bisa melakukan suatu hal yang terbaik sehingga catatan dari BPK sudah tidak ada lagi yang menjadi PR pemerintahan. Tentunya kita tidak melihat ini dari tahun berapa, tapi adalah komitmen kita menyelesaikan mana yang bisa kita selesaikan di tahun ini, kita harus selesaikan semuanya. Itu kado untuk pemerintah Kota Probolinggo. Tentunya pemerintah memberikan kado buat warga Kota Probolinggo. Ya. Jadi kado untuk warga Kota Probolinggo. Alhamdulillah sesuai dengan komitmen saya, visi misi saya dan wakil,
yaitu membangun rumah sakit baru. Dan alhamdulillah di bulan September ini, di hari jadi Kota Probolinggo ini, insya Allah pembangunan rumah sakit sudah bisa terlaksana. Alhamdulillah, itu untuk warga Kota Probolinggo karena berkat doanya masyarakat Kota Probolinggo. Saya kira itu. Mungkin Bapak Wakil Wali Kota mau menambahkan Pak sehubungan tentang target ke depannya. Ya, terima apa kasih. yang Jadi akan dilakukan? selain keberhasilan yang sudah kita capai mulai tahun pertama sampai tahun kedua ini, tentu masih banyak PR-PR yang menjadi tangan kita berdua yang harus segera kita selesaikan, kita putuskan. Tentu ini membutuhkan dukungan semua pihak, tidak hanya pemerintahan atau jalan samping, tapi masyarakat harus memahami bahwa proses ini butuh suatu kebijakan-kebijakan yang tidak mudah. Makanya ini perlu waktu, perlu kesabaran. Dan insya Allah sudah beberapa PR yang tahun ini juga yang bisa kita selesaikan dan segera akan kita lelang dan sebagainya. Sehingga satu persatu bisa kita urai permasalahan yang menjadi beban kita. Kira-kira itu yang paling penting. Baik, kalau kita membicarakan masalah pandemi yang saat ini dialami, Ya. tidak hanya Probolinggo Betul. tapi seluruh kota yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini memang merupakan sebuah badai yang luar Betul. biasa begitu. Dan tentunya selain ini merupakan PR bagi pemerintah kota, tentunya juga banyak hal yang harus kita ingatkan kepada masyarakat. Betul. Monggo silakan Pak Wakil Ya. Wali Kota, Habib juga silakan Jadi untuk perlu memberitahukan. saya sampaikan, saya selaku Ketua Gugus Tugas untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 ini, tentunya dengan kebersamaan dari Forkopimda, ya, dari TNI Polri yang terus bersama-sama untuk mengedukasi, memberikan penegakan disiplin kepada masyarakat Kota Probolinggo. Alhamdulillah kita tidak henti-henti untuk memberikan penyadaran-penyadaran. Walaupun masyarakat kadang-kadang sudah bilang seakan-akan acuh tak acuh terhadap Iya. COVID-19. Itu yang menjadi tantangan. Tapi tetap kita harus lakukan, kita tegur, kita bagi masker, mengajak semua dari perusahaan-perusahaan untuk CSR, membuat masker dan lain-lainnya, sehingga kami bisa berkolaborasi untuk mengisi satu sama lainnya untuk penegakan disiplin di wilayah Kota Probolinggo. Tapi alhamdulillah untuk pelayanan penanganan COVID di Kota Probolinggo, tingkat kesembuhannya sudah 84,36%. Itu patut saya apresiasi kepada tenaga kesehatan karena mereka terus menghadapi dengan penuh tantangan dan resiko, yang mana mereka melakukan yang terbaik untuk penanganan COVID ini. Itu dari saya. Mungkin Wakil namanya. Silakan. Ya, jadi untuk menyembuhkan, memutus mata rantai COVID-19 itu bukan hanya peran kami berdua, pemerintah maksudnya, tapi ada kelibatan selain Forkopimda, tentu masyarakat yang paling utama. Iya. Masyarakat ini kita berharap pahamilah bahwa dalam memutus COVID-19 itu harus bersama-sama bahu-membahu. Jangan hanya, mohon maaf, pemerintah saja yang jadikan fokus, tapi bagaimana masyarakat juga sadar bahwa individu-individu ini harus memahami. Ini munculnya kan bersama-sama, sehingga apabila pemerintah, Forkopimda, kemudian masyarakat selaku keseluruhan bahu-membahu paham menerapkan protokol COVID-19, insya Allah COVID Probolinggo akan bisa selesai. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih Habib Hadi Zainal Abidin dan juga Bapak Muhammad Selvi Subri. Sekali lagi, selamat Hari Jadi Kota Probolinggo yang ke-661. Sukses selalu. Dalam peringatan Hari Jadi ke-661 Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo menggelar sidang paripurna istimewa. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, dan dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh politik dan tokoh masyarakat Kota Probolinggo. Dalam sidang paripurna ini, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menyampaikan perkembangan pembangunan dan hasil kerja tahunan pemerintah Kota Probolinggo. Habib Hadi menyatakan membangun Kota Probolinggo tidak hanya cukup dari sisi pemerintah saja, namun dibutuhkan partisipasi aktif seluruh stakeholder, terutama masyarakat Kota Probolinggo. Karena itu, Habib Hadi meminta dukungan, kritik dan masukan agar Kota Probolinggo menjadi lebih baik dan semakin maju. Untuk memeriahkan Hari Jadi ke-661 Kota Probolinggo, ada sebuah agenda yang sangat menarik yang sudah digelar, yaitu silaturahim terhadap bayi-bayi yang lahir pada tanggal 4 September 2020, di mana bayi-bayi tersebut mendapatkan kado spesial dari pemerintah Kota Probolinggo.
Bertepatan dengan hari jadi ke-661, pemerintah Kota Probolinggo memberikan kado istimewa kepada 8 bayi yang lahir pada tanggal 4 September 2020. Kejutan itu diberikan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Aminah Hadi Zainal Abidin saat tilik atau mengunjungi satu persatu 8 bayi tersebut. Bayi pertama yang dikunjungi adalah bayi perempuan dari pasangan Rizky dan Nanda Febri, warga Jalan Flamboyan, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, melahirkan anak pertama di bidan praktik mandiri pada 4 September 2020 pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. Saat menyambangi rumah keluarga muda ini, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin menyerahkan berkas kependudukan berupa kartu induk anak atau KIA, akta kelahiran, dan kartu keluarga atau KK perubahan. Kado istimewa tersebut juga diberikan kepada 7 bayi lainnya. 4 diantaranya lahir dan masih dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Muhammadiyah. Masing-masing bayi perempuan anak pertama pasangan Didit Antono dan Mariatul Kiptia, warga Jalan Sunan Ampel, Jerebenglor, Kedopo. Bayi perempuan anak keempat pasangan Romi dan Trias Kusumawati, warga Jalan Juanda, Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran. Bayi perempuan anak pertama pasangan Tristan dan Elvira, warga Jalan Lawu, Ketapang, serta bayi laki-laki anak pertama pasangan Muhammad Saiful dan Ratna, warga Jalan Kerajaan Baru, Ketapang, Kecamatan Kademangan. Seusai memberikan kado bagi para bayi di RSIA Muhammadiyah, Wali Kota Probolinggo melanjutkan perjalanan menuju Sumber Taman untuk tilik bayi perempuan anak ketiga dari pasangan Danang dan Susanti. Kemudian ke Jerebenglor menemui bayi laki-laki anak pertama dari pasangan Ahmad Fauzen dan Winda Purwanti, serta bayi ke-8 yang lahir bertepatan dengan hari jadi Kota Probolinggo, yaitu putra pertama pasangan Azhari dan Karin Ayuniar, warga Jalan Juanda, Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran. Seluruh bayi tersebut mendapatkan kado dokumen kependudukan berupa kartu induk anak, akta kelahiran, dan kartu keluarga perubahan. Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengungkapkan ketiga kartu tersebut merupakan program 3-in-1 pemerintah Kota Probolinggo guna mempercepat pelayanan bagi masyarakat. Layanan tersebut tidak hanya diberikan saat peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo, namun menjadi program yang berkelanjutan. Selain kegiatan yang telah disebutkan di atas, peringatan Hari Jadi ke-661 Kota Probolinggo juga dimeriahkan beragam kegiatan yang menarik. Di antaranya, lomba membuat vlog Hari Jadi Kota Probolinggo untuk OPD dan umum, penanaman serentak tanaman selor atau sere dan kelor sebanyak 661 pohon, gelaran tari teracak di Pantai Permata Pilang, dan lain-lain. Deretan acara tersebut digelar mulai tanggal 4 hingga 27 September 2020. Tidak ada kemeriahan pesta untuk merayakan Hari Jadi ke-661 Kota Probolinggo. Momen spesial ini justru dijadikan momentum bagi pemerintah kota dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Probolinggo lebih baik untuk Indonesia maju. Saya Pinky Daria, sampai jumpa dalam event berikutnya. Wassalamualaikum.